Halo Jeng, apa kabar? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Musim hujan gini, kalau kita baca buku enaknya ditemenin sama kue manis atau cookies yang manis dengan minumannya teh hangat ya, atau kopi hangat juga enak ya. Jadi sebelum aku mulai bisa disiapin dulu ya cemilannya buat temen baca buku kali ini. Oke, kita lanjut ke bab yang pertama ya dari buku yang minggu lalu udah aku bacain, itu judulnya Berani Tidak Disukai. Di bab yang pertama ini dia menjelaskan tentang menyangkal keberadaan trauma. Jadi lanjutan dari prolog atau pendahuluan yang pertama, di mana filsufnya itu mengajak sang pemuda masuk ke ruangannya filsuf ya. Jadi lanjutannya seperti ini. Sang pemuda masuk ke ruang belajar dan duduk membungkuk di kursi. Mengapa ia begitu bertekad menolak teori-teori sang filsuf? Alasannya udah jelas. Dia tidak memiliki rasa percaya diri dan sejak kecil keberadaan ini diperburuk dengan rasa rendah diri mendalam terkait dengan latar belakang pribadi dan akademisnya serta penampilan fisiknya. Barangkali karena itulah ia cenderung bersikap terlalu canggung saat orang memandangnya. Dalam banyak kesempatan, ia seperti tak mampu sungguh-sungguh mengapresiasi kebahagiaan orang lain dan terus mengasihani diri sendiri. Baginya, berbagai klaim dari sang filsuf hanyalah buah imajinasi. Baik, lanjut ke halaman berikutnya. Karena buku ini sifatnya seperti perbincangan ya. Ini aku nggak akan bacakan pemuda maupun filsuf seperti itu ya, tapi akan aku langsung bacakan semuanya. Baik, raksasa ketiga yang tak dikenal. Pemuda berkata, baru saja kau memakai istilah filosofi lain, tapi ku dengar keahlianmu adalah filsafat Yunani. Ya, filsafat Yunani sudah menjadi pusat hidupku sejak remaja. Figur-figur intelektual besar seperti Socrates, Plato, Aristoteles. Aku sedang menerjemahkan karya Plato dan berharap bisa menghabiskan sisa hidupku dengan mempelajari pemikiran Yunani klasik. Pemuda kembali bertanya, kalau begitu apa ini maksud dengan filosofi lain? Filsuf menjawab, itu adalah aliran psikologi yang benar-benar baru yang didirikan oleh ahli kejiwaan dari Austria, Alfred Adler, pada permulaan abad ke-20. Di Jepang, aliran ini umumnya disebut teori psikologi Adler. Aku tidak pernah membayangkan pakar filosofi Yunani bisa tertarik pada psikologi. Filsuf mengatakan, aku tidak terlalu familiar dengan alur pemikiran yang diambil oleh aliran lain dalam psikologi, tapi kurasa adil kalau dikatakan bahwa teori psikologi Adler sejalan dengan filosofi Yunani dan layak menjadi kajian tersendiri. Pemuda berkata, aku punya pengetahuan sekilas tentang teori psikologi Freud dan Jung. Pinang yang menarik. Ya, Freud dan Jung sama-sama terkenal. Di Jepang sekalipun, Adler merupakan salah satu anggota inti asli masyarakat psikoanalisis Vienna yang saat itu dipimpin oleh Freud. Gagasannya bertolak belakang dengan Freud, sehingga dia memisahkan diri dari kelompok tersebut dan mengusulkan teori psikologi individual yang berbasis pada teori orisinalnya sendiri.
Pemuda bertanya, teori psikologi individual, salah satu lagi istilah yang asing. Jadi Adler dulu murid Freud. Filsuf menjawab, tidak, bukan begitu. Ini kesalahpahaman yang umum dijumpai. Kita harus meluruskannya. Sebagian besar alasannya Adler dan Freud punya rentang usia yang relatif dekat, dan hubungan mereka sebagai sesama peneliti terbentuk dengan kedudukan yang setara. Dalam hal ini, Adler berbeda jauh dari Jung, yang memuja Freud sebagai figur ayah. Meskipun ilmu psikologi pada intinya cenderung dikaitkan dengan Freud dan Jung, Adler dihormati di seluruh dunia bersama Freud dan Jung sebagai salah satu dari 3 sosok berpengaruh di bidang ini. Oh, begitu. Aku seharusnya belajar lebih banyak tentang hal itu. Filsuf berkata, kurasa wajar engkau tidak pernah mendengar tentang Adler. Seperti yang dia katakan sendiri, mungkin akan ada saat-saat ketika tidak ada orang yang mengingat namaku. Mereka mungkin malah lupa bahwa aliran kami ada. Lalu dia melanjutkan dengan berkata bahwa itu tidak masalah. Implikasinya adalah jika alirannya dilupakan, itu karena gagasan-gagasannya sudah berkembang menjadi lebih besar dari batas-batas sebuah area di disiplin ilmu tertentu dan menjadi hal yang lumrah, perasaan yang sama-sama dirasakan oleh semua orang. Contohnya Dale Carnegie yang menulis buku terlaris di tingkat internasional, How to Win Friends and Influence People, serta How to Stop Worrying and Start Living, menyebut Adler sebagai seorang psikolog besar yang mengabdikan hidup untuk meneliti manusia dan kemampuan terpendam mereka. Pengaruh pemikiran Adler jelas tersaji di seluruh tulisannya, dan sebagian besar karya Stephen Covey, 7 Habits of Highly Effective People, sangat mirip dengan gagasan-gagasan Adler. Dengan kata lain, daripada menjadi area disiplin ilmu yang kaku, teori psikologi Adler diterima sebagai perwujudan puncak kebenaran dan pemahaman manusia. Namun, gagasan-gagasan Adler dikatakan lebih maju ratusan tahun dari masanya, dan bahkan hari ini kita belum sungguh-sungguh berhasil memahaminya. Seorisinal dan seinovatif itulah gagasan-gagasan yang dimilikinya. Pemuda bertanya, jadi pada awalnya teorimu dikembangkan bukan dari filosofi Yunani, namun dari sudut pandang teori psikologi Adler? Filsuf menjawab, ya benar. Pemuda kemudian bertanya kembali, oke, satu hal lagi yang ingin kutanyakan tentang sikap dasarmu. Apakah engkau seorang filsuf atau psikolog? Aku adalah seorang filsuf, orang yang hidup berfilosofi. Bagiku, teori psikologi Adler adalah bentuk pemikiran yang sejalan dengan filsafat Yunani, dan itu adalah filosofi. Pemuda berkata, baik, kalau begitu, mari kita mulai. Pemuda menyatakan seperti ini kata-katanya. Pertama-tama, kita perlu merencanakan poin-poin yang akan didiskusikan. Kau bilang manusia bisa berubah, lalu kau membawanya selangkah lebih jauh dengan mengatakan bahwa semua orang bisa menemukan kebahagiaan. Filsuf menjawab, ya, semua orang tanpa terkecuali. Kemudian pemuda kembali memberikan pertanyaan yang panjang. Kita bisa menyimpan percakapan tentang kebahagiaan untuk nanti dan membahas perubahan terlebih dulu. Semua orang berharap kita bisa berubah. Aku tahu aku ingin berubah, dan aku yakin siapapun yang mungkin kau cegat dan tanyai di jalanan akan setuju. Tapi mengapa semua orang merasa ingin berubah? Hanya ada satu jawaban, karena mereka tidak bisa berubah. Kalau mudah saja bagi manusia untuk berubah, mereka tidak akan menghabiskan begitu banyak waktu berharap mereka bisa melakukannya. Tidak peduli sekuat apapun mengharapkannya, manusia tidak bisa berubah. Itulah sebabnya ada begitu banyak orang yang terbawa oleh agama-agama baru dan seminar-seminar self-help yang meragukan
serta pengajaran tentang bagaimana setiap orang bisa berubah. Apa aku salah? Nah, sebagai jawabannya aku akan bertanya, mengapa engkau begitu bersikeras bahwa manusia tidak bisa berubah? Filsuf bertanya kepada pemuda tersebut. Lalu pemuda berkata, inilah sebabnya aku punya seorang kawan, seorang pria yang telah mengunci diri di kamar beberapa tahun lamanya. Dia berharap bisa keluar dan bahkan berpikir ingin punya pekerjaan jika memungkinkan. Jadi dia ingin dirinya berubah. Aku mengatakan ini sebagai temannya, tapi yakinlah bahwa dia adalah orang yang sangat serius yang bisa memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Hanya saja dia takut meninggalkan kamar. Kalau dia mengambil satu langkah saja untuk keluar, jantungnya berdebar dan lengan serta kakinya menjadi goyah. Kurasa ini sejenis neurosis atau rasa panik. Dia ingin berubah, tapi tidak bisa. Filsuf bertanya, menurutmu, apa alasan dia tidak bisa keluar? Aku tidak terlalu yakin. Bisa saja karena hubungannya dengan orang tua, atau karena dia dirundung di sekolah, atau di tempat kerja. Dia mungkin pernah mengalami sejenis trauma akibat sesuatu yang seperti itu. Namun, bisa jadi kebalikannya. Mungkin dia terlalu dimanja saat masih kanak-kanak dan tidak bisa menghadapi kenyataan. Aku sama sekali tidak tahu dan aku tidak bisa mengorek masa lalunya atau situasi keluarganya. Filsuf bertanya, jadi maksudmu ada insiden pada masa lalu temanmu yang menjadi penyebab trauma atau sesuatu yang serupa itu dan sebagai hasilnya dia tidak bisa lagi keluar? Pemuda menjawab, tentu saja, selalu ada sebab sebelum akibat. Tidak ada yang misterius tentang hal itu. Barangkali alasan dia tidak bisa keluar lagi terletak pada lingkungan rumahnya yang saat masih kecil. Dia dianiaya oleh orang tuanya dan tumbuh dewasa tanpa merasakan kasih sayang. Karena itulah dia takut berinteraksi dengan orang, dan karena itulah dia tidak bisa keluar. Itu mungkin bukan? Tanya filsuf. Pemuda menjawab, ya sepenuhnya mungkin. Kubayangkan pasti rasanya sangat sukar. Filsuf lalu bertanya kembali, lalu engkau berkata ada sebab sebelum akibat, atau dengan kata lain, siapa aku sekarang ditentukan oleh kejadian-kejadian di masa lalu. Apakah aku memahaminya dengan benar? Pemuda menjawab, ya. Filsuf lalu berkata, jadi kalau keadaan setiap orang di bumi ini pada saat ini terjadi karena insiden masa lalu mereka, menurutmu bukankah banyak hal yang akan berubah? Sangat aneh. Tidakkah kau mengerti, semua orang yang tumbuh dewasa dengan perlakuan kejam orang tuanya harus menderita efek yang sama seperti temanmu dan menjadi penyendiri, atau seluruh gagasan itu akan menjadi tidak logis. Itu bila masa lalu benar-benar menentukan masa kini dan sebab mengontrol akibat. Pemuda bertanya, apa persisnya yang kau maksud? Lalu filsuf menjawab, kalau kita hanya berfokus pada sebab-sebab di masa lalu dan mencoba menjelaskan berbagai hal semata-mata melalui hubungan sebab akibat, akhirnya kita akan tiba pada determinisme. Karena yang dinyatakannya adalah bahwa masa kini dan masa depan kita sudah diputuskan oleh kejadian-kejadian di masa lalu dan tidak dapat diubah. Apakah aku keliru? Pemuda menjawab dengan pertanyaan, jadi maksudmu masa lalu tidak penting? Filsuf menjawab, ya itulah pendirian dari sudut pandang teori psikologi Adler. Pemuda menjawab, aku mengerti. Poin-poin yang dipertentangkan tampaknya menjadi sedikit lebih jelas. Tapi begini, kalau kita mengikuti versimu, bukankah pada akhirnya ini berarti tidak ada alasan mengapa temanku tidak bisa lagi keluar? Sebab kau berkata, insiden masa lalu tidaklah penting.
Maaf, tapi itu benar-benar mustahil. Pasti ada alasan di balik pengasingan dirinya. Pasti ada, atau ini tidak akan bisa dijelaskan. Filsuf lalu menjawab, benar, tidak akan ada penjelasan untuk itu. Jadi dalam teori psikologi Adler, kita tidak memikirkan sebab yang sudah lewat, tapi tujuan saat ini. Tujuan saat ini. Temanmu merasa tidak aman, jadi dia tidak bisa pergi keluar. Pikirkan hal itu dengan cara sebaliknya. Dia tidak mau keluar, jadi dia menciptakan kondisi kecemasan. Hah? Pikirkan dengan cara ini. Temanmu sudah bertujuan untuk tidak pergi keluar dan dia menciptakan keadaan cemas dan takut sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu. Dalam teori psikologi Adler, ini disebut teleologi. Pemuda berkata, jangan bercanda, temanku membayangkan rasa cemas dan takutnya. Jadi, apakah engkau lalu akan mengatakan bahwa temanku hanya sedang berpura-pura sakit? Filsuf menjawab, dia tidak sedang berpura-pura sakit. Rasa cemas dan takut yang dirasakannya nyata. Terkadang dia mungkin juga menderita akibat migrain dan rasa mulas yang parah. Akan tetapi, itu juga merupakan gejala-gejala yang dia ciptakan demi mewujudkan tujuannya untuk tidak keluar. Pemuda berkata, itu tidak benar, tidak mungkin, itu terlalu menyedihkan. Filsuf menjawab, tidak, inilah perbedaan antara etiologi, studi tentang hubungan sebab akibat, dan teleologi, ilmu yang mempelajari tujuan dari suatu fenomena tertentu ketimbang penyebabnya. Segala sesuatu yang kau sampaikan kepadaku didasarkan pada etiologi. Selama tinggal di dalamnya, kita tidak akan mengambil langkah maju. Oke, jadi mungkin sampai situ aja ya, karena ini sudah 17 menit. Untuk bab malam pertama akan aku lanjut di part berikutnya aja, karena takutnya terlalu panjang. Jadi kalau misalnya Jeng semua pernah nonton film Memento, sebenarnya untuk bagian pertama malam pertama ini, bab malam pertama di buku ini, itu mirip banget sih. Cobain deh nonton filmnya. Dan untuk kali ini segitu aja. Kalau suka, klik like dan subscribe, karena subscribe itu gratis. See you soon. Bye-bye.